أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan bahas tentang masalah at-taharah. Taharah, bersuci. Yang kita awali dengan bersuci karena syarat ibadah di dalam Islam, salat, terutama salat adalah harus salah satunya suci pakaian, tempat, dan tubuh dari najis dan kotoran, dari najis. Cara mensucikannya itu adalah dengan air. Jadi air mana yang mensucikan, maka itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah kalau bisa kita masuk kepada bab cara tentang berwudu. Yang pertama, air yang boleh, atau ulama membagi air itu menjadi 4 bagian. Menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air yang tahir mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Maka air ini yang bisa dipakai untuk bersuci. Air tahir mutahhir. Yang kedua, air tahir ghairu mutahhir. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air mutanajjis, air yang terkena oleh najis, jelas tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat namanya air musammas, dan ini jarang di Indonesia, atau tidak ada di Indonesia, tidak ada. Yang pertama, air tahir mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Airnya suci, kemudian bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Ini tingkatan air yang paling tinggi, yaitu tingkat pertama, air yang tahir dan mutahhir, suci dan menyucikan. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan, pokoknya air suci dan menyucikan ini adalah air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, dari tanah. Ini kaidah secara umum, air yang turun dari langit, air hujan, atau air yang keluar dari tanah, maka ini adalah air tahir mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Yang pertama yaitu air laut,
dan air es dan air embun. Sebagaimana doa yang kita baca sering, Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya Allah, sucikanlah saya dengan air yang turun dari langit, kemudian wath thalji, air salju, es, kemudian air barad. Barad itu adalah air embun. Ini air yang tahir, mutahhir, suci dan menyucikan. Boleh dipakai untuk beribadah dan boleh untuk dikonsumsi, boleh diminum. Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan dari langit air untuk kalian bersuci, untuk mensucikan kalian. Maka ini juga dalam istilah lain disebut dengan air mutlak. Ya, air gitu. Air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan itu adalah air laut. Ya. Air laut suci dan menyucikan. Artinya apa? Bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi wajib, dan bisa dipakai untuk minum. Silakan. Ya, boleh. Air laut itu suci dan menyucikan. Orang di pinggir pantai, dia wudhu dengan air laut, atau dia junub, ya, dia mimpi atau yang lain junub, nyebur ke laut, dia sholat, suci. Ya, air laut. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang air laut. Nabi bukan hanya jawab tentang airnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan menyucikan. Suci bisa dipakai untuk ibadah, sholat, wudu dan mandi, dan juga boleh diminum. Ya. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ya. Jadi semua bangkai yang di laut itu halal, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan maksudnya. Semua jenis ikan halal. Ya, ikan apa saja, yang penting ikan. Ikan duyung, ikan apa, ya semuanya. Jangankan ikan hidup, ikan mati pun boleh dimakan. Ya, ikan mati boleh dimakan. Ini yang disebut dengan air suci dan menyucikan. Yang ketiga adalah air zam-zam. Air zam-zam suci dan menyucikan. Air zam-zam boleh dipakai wudhu, boleh dipakai untuk mandi. Ya. Tapi sayang, ya, mungkin karena kita sedikit air zam-zam maka tidak ada. Kalau di Mekah dulu ya semuanya orang pakai mandi, wudhu, pakai air zam-zam untuk minum juga. Kemudian air yang berubah karena lama di satu tempat. Air yang berubah karena tergenang lama di suatu tempat, dengan syarat tidak bercampur dengan benda najis, tapi airnya berubah. Ya, seperti air Surabaya ini, Sidoarjo, seminggu di dalam bak kuning, tetap suci dan menyucikan selama tidak bercampur dengan najis.
Atau air karena memang pengaruh lumut atau benda yang tidak bisa dipisahkan dari air. Di gunung misalnya, gunung belerang, bukit belerang misalnya, maka airnya bau belerang, boleh dipakai ya untuk wudhu dan mandi. Kalau mau minum juga silakan, tidak apa-apa ya. Tapi ini adalah airnya suci dan menyucikan. Walaupun bau belerang, karena memang aslinya seperti itu ya, aslinya seperti itu. Kayak daerah-daerah yang banyak minyak itu biasanya airnya tidak bagus ya. Daerah Palembang, daerah Riau, daerah Kalimantan ya, sebagian airnya kelihatannya coklat, kuning ya, atau hijau atau biru ya. Ada danau laut, danau biru atau danau hijau, maka itu boleh dipakai untuk wudhu dan mandi wajib. Jadi air yang berubah karena lama di satu tempat, lama di bak, kemudian berubah bentuknya, warnanya, maka asalkan tidak bercampur dengan benda yang najis, maka air itu boleh dipakai untuk wudhu dan mandi. Tapi ya saya ndak suka, itu lain lagi. Perkara suka ndak suka lain lagi. Tapi yang jelas air itu tetap suci dan menyucikan selama tidak bercampur dengan benda yang najis. Atau air yang memang bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan, seperti yang tadi, air bercampur dengan belerang, bercampur dengan lumut ya, bercampur dengan benda lain yang tidak mungkin dipisahkan ya, maka air itu tetap suci dan menyucikan. Ini yang disebut dengan yang golongan pertama, yaitu air yang suci dan menyucikan. Air ini boleh dipakai untuk wudhu dan mandi, boleh dikonsumsi. Yang kedua, air yang tahir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak menyucikan. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Air teh, air gula, air sabun itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Air kelapa. Jadi air yang seperti itu hanya boleh dipakai untuk dikonsumsi ya. Kopi bercampur antara air dengan kopi, maka airnya berubah menjadi air ya, air kopi, maka itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Minum ya boleh, masa tidak boleh minum kopi, teh, sirup ya, itu boleh. Airnya suci tapi tidak bisa menyucikan ya. Tahir ghairu mutahhir, ini yang kedua ya. Jadi air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Kemudian yang ketiga adalah air yang terkena oleh benda yang najis, otomatis airnya menjadi air yang tidak suci. Air yang sedikit kemudian terkena oleh najis, maka airnya menjadi tidak suci lagi. Tapi kalau airnya banyak dan najisnya ya sedikit, ya airnya banyak, walaupun ada masuk
najis, maka itu tidak menyebabkan air itu menjadi air najis. Air banyak itu ukurannya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah 2 kulah, 2 kolah. Kalau liternya 216 liter lebih kurang, 216 liter lebih kurang. Kalau bak 60 cm kali 60 kali 60, 60 panjangnya, 60 lebarnya, 60 tingginya. Kalau bak ini diisi penuh, maka berarti itu sudah 2 kulah, 2 kulah. Ya, 60 kali 60 kali 60, 60 panjang, 60 lebarnya, 60 dalamnya. Itu kalau penuh, itu berarti sudah 2 kulah. Itu air banyak. Itu disebut sudah airnya banyak. Itu kalau kemasukan najis, selama tidak merubah sifat air itu, bau, warna, dan rasanya, maka air itu tetap menjadi air yang suci. Ini pembagian air. Jadi air yang bisa dipakai untuk berwudu adalah air yang pertama tadi, air yang tahir dan mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Air hujan, air laut, air zam-zam, atau air yang berubah karena lama di suatu tempat, ya. Kolam misalnya, kan kadang-kadang warnanya coklat atau kuning atau hijau, asalkan tidak kemasukan najis, maka ya tetap airnya menjadi air yang suci dan menyucikan, walaupun baunya tidak enak seperti bau belerang atau bau yang lain, tapi tetap airnya suci dan menyucikan. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i juga ada yang disebut dengan air yang musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air musta'mal itu adalah air yang terpisah dari anggota badan atau anggota wudhu ketika basuhan yang pertama. Gimana maksudnya itu? Misalnya orang wudhu, kemudian air yang menetes dari tangannya itu yang disebut air musta'mal. Air musta'mal itu artinya air yang sudah dipakai, ya. Air yang sudah dipakai itu yang disebut air musta'mal, dan air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi. Air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi. Tapi sekali lagi, pengertian air musta'mal itu adalah air yang terpisah dari anggota tubuh atau ketika berwudu atau mandi di basuhan yang pertama. Kalau orang berwudu, maka basuhan yang pertama tangannya itu atau wajahnya itu menetes, itu yang disebut dengan air musta'mal. Maka air ini tidak boleh bercampur kembali dengan air yang di bak itu. Jadi air musta'mal itu bukan bekas air yang di bak, itu bukan. Ya. Kalau orang berwudu, kemudian dia berwudu di luar, maka bekas air yang di bak itu tidak musta'mal. Air
Ya, ya itu termasuk air yang tidak suci, air yang tidak menyucikan, suci tapi tidak menyucikan. Statusnya sama dengan air kelapa. Ya, air kelapa itu suci apa enggak? Suci, tapi tidak menyucikan. Boleh diminum buat wudhu? Enggak boleh. Ya, dia itu suci tapi tidak menyucikan. Air kelapa, air yang keluar dari pohon, maka itu suci tapi tidak bisa menyucikan. Air tebu ya suci tapi tidak bisa menyucikan. Ya, jangan nanti pulang dari sini air tebu tidak boleh diminum. Boleh diminum, pakai wudhu yang tidak boleh. Wudhu pakai mandi itu tidak boleh. Jadi air itu, air yang mensucikan itu adalah air yang masih berbentuk air, bukan air yang lain. Ya, kalau air sabun itu tidak menyucikan. Tapi kalau airnya, sabunnya jatuh sedikit ke dalam air dan itu tidak merubah sifat air, maka itu boleh, tetap air suci dan menyucikan. Kecuali kalau orang langsung bisa mengatakan ini air apa? Air sabun. Kalau sudah namanya air sabun, itu tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Ya, tidak boleh lagi dipakai untuk, artinya dia itu tidak menyucikan lagi, tidak bisa menyucikan. Dia tetap suci, seperti air kopi tadi. Air kopi pakai wudhu tidak boleh. Ya, tidak menyucikan. Atau air sirup dipakai untuk wudhu, boleh dipakai minum, tapi tidak boleh dipakai untuk berwudhu. Monggo yang lain kalau ada. Monggo Pak. Mas. Ya. 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 Jadi kalau yang seperti itu, maka kita doanya sebelum masuk. Ya, doanya sebelum masuk. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi semuanya sudah diwakilkan sebelum masuk ke dalam WC. Ya, adab di dalam WC juga seperti itu. Tidak boleh berzikir dengan mulut, menjawab azan, tidak boleh. Apalagi nyanyi. Jawab azan aja tidak boleh, apalagi nyanyi, ngobrol. Ngobrol di WC. Ya. Jadi kalau kita mau wudhu dalam WC seperti itu, yang ada ya WC yang ada tempat BAB-nya itu, maka ya kita dari awal baca bismillah dari awal semuanya, ya sebelumnya. Jadi tidak boleh melafazkan ya bismillah itu di dalam, atau berzikir dengan mulut. Ya, kalau dengan hati ya semuanya, di mana-mana orang ya bisa melakukan zikir dengan hati, tapi melafazkan itu tidak boleh. Termasuk menjawab azan pun tidak boleh di dalam WC. Ya. Nanti setelah keluar dari WC baru dijawab ya, azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Kita wudhu misalnya, kita masih dalam WC, kemudian orang azan, maka setelah dari keluar itu kita boleh menjawab azan itu. Ya, karena azan itu sunnahnya adalah kita jawab. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo Pak. Habib. Air keringat. Kenapa Habib? Suci. Air keringat suci, tapi tidak bisa menyucikan. Ya. Keringat suci, kecuali air pipis. Itu tidak suci. Ya. Jadi keringat itu suci. Orang keringat boleh dipakai sholat. Ingus suci tidak? Ingus suci, boleh dimakan. Bukan begitu maksudnya. Ya. Iler suci, ya suci. Ya. Air ludah suci. Ya. Artinya apa? Ya, artinya itu bukan najis. Yang najis yang mana? Yang keluar dari dua tempat itu. Apapun yang keluar dari dua tempat itu, depan sama belakang itu adalah najis. Walaupun keluar emas, perak, intan. Muntah. Muntah najis. Muntah najis. Monggo Pak. Ya. Ya, makanya mandinya itu diusahakan jangan dekat dengan baknya. Dikira-kira airnya tidak masuk lagi ke dalam bak. Adapun cipratan yang sedikit tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Yang penting kita sudah hati-hati, walaupun ada yang masuk, tapi itu tidak merubah air. Ya. Misalnya begini, ada air satu bak. Kalau kita masukkan sirup satu gelas, kira-kira berubah enggak airnya? Kalau enggak berubah, ya sama seperti itu. Kira-kira cipratan air kita itu satu gelas segini enggak kalau dikumpulkan misalnya. Cipratannya itu satu gelas, kemudian dikiaskan dengan air sirup misalnya. Air sirup ini dimasukkan ke dalam bak itu, kira-kira air itu berubah enggak? Berubah dalam arti berubah menjadi air sirup? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Air segini misalnya, air satu bak, itu airnya tetap bisa dipergunakan untuk berwudu. Jadi yang dimaksud dengan yang tadi itu adalah air musta'mal tadi, itu basuhan yang pertama, yang wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu adalah mandi. Mandi wajib itu yang wajib. Mandi wajib itu yang wajib adalah siraman yang pertama. Siraman yang kedua, ketiga itu sunnah. Ya, mandi wajib itu kalau siram kepala pertama itu yang wajib. Punggung, kanan, ya kanan kiri misalnya, itu semua. Kalau badan sudah kena semuanya pertama kali, itu yang wajib. Yang kedua, ketiga itu sunnah. Nah, air yang siraman kedua, ketiga itu tidak menyebabkan air menjadi musta'mal. Cipratannya itu tidak menyebabkan air musta'mal. Jadi yang perlu berhati-hati kita kalau mandi wajib itu adalah siraman yang pertama itu, ya itu yang berhati-hati, jangan sampai cipratannya masuk ke dalam bak lagi. Ya. Tapi kalau masuk sedikit, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya. Jadi sama dengan wudhu tadi, air wudhu itu yang menyebabkan air musta'mal tadi adalah kalau basuhan yang pertama itu masuk lagi ke dalam bak itu.
Ya, sisanya yang jatuh. Adapun basuhan kita yang kedua, ketiga, itu tidak menyebabkan air itu menjadi mustakmal. Kenapa? Karena basuhan yang kedua dan ketiga berwudu itu adalah sunnah. Wudu itu wajibnya cuman sekali, kedua, ketiga sunnah, keempat mubazir. Ya, ada orang wudu 10 kali, itu yang keempat sampai ke 10 itu mubazir, dosa dia. Karena yang wajib sekali, maka dulu kan yang wajib. Ya, yang wajib itu sekali. Jadi insyaallah seperti itu tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Kalau kita sudah hati-hati, kita sudah serahkan. Jangan sampai was-was. Was-was itu penyakit bahaya. Kena was-was itu susah. Maka berlindung. Ya, min syarril waswasil khannas. Dari was-was. Monggo Pak, yang lain ada? Jadi seperti itu. Maka benda yang najis, yang pertama adalah semua yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang, itu semuanya najis semuanya. Kalau keluar emas, perak, gimana? Ya najis, tapi gampang, menyucikannya gampang. Tinggal disiram dengan air bersih, suci, sudah dipakai. Alhamdulillah dapat cincin. Jadi gampang untuk menyucikannya. Apa Bib? Sudah? Monggo. Sudah azan. Kalau mazhab Syafi'i ya duduknya. Mana yang tawaruk, yang mana? Itu tawaruk. Iftirash. Kalau mazhab Syafi'i tetap iftirash. Salat duduk yang tahiyat terakhir iftirash. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, salat yang 2 rakaat itu berarti tidak, ya, tidak, duduknya tawarruk. Kalau saya yang mana? Kalau saya ikut imam. Ya. Kalau imamnya tawarruk, saya tawarruk. Kalau imamnya iftirash, ya iftirash. Kalau sholat berjamaah, ya. Kalau sholat berjamaah ya ikut imam. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Maka dilihat imamnya. Kalau kita berjamaah, maka patuhi imam, ikut imam. Dan itu tidak termasuk dalam rukun, ya, tidak termasuk dalam rukun sholat. Yang termasuk dalam rukun sholat adalah duduknya saja. Adapun tawarruk atau iftirashnya itu tidak termasuk rukun, tapi harus duduk tahiyat terakhir. Kalau orang tidak mau duduk tahiyat terakhir, sholatnya batal. Tidak mau dia tahiyat, pokoknya saya salam langsung, tidak boleh, batal sholatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.